Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Fadi Mulyana. Saya di sini dari kelompok 6 bersama teman saya, yaitu ada Alfia, Rizky Khairunisa, dan Anissa Rahmatul Hasanah. Kami di sini akan menjelaskan tentang interferensi dalam film lapisan tipis atau interferometer Michelson-Morley. Adapun pembahasan materi yang kami akan bahas, yaitu yang pertama ada interferensi dalam film tipis dan yang kedua interferometer Michelson-Morley. Lanjut ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Anissa Rahmatul Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Di sini saya Anissa Rahmatul Hasanah dengan NIM 1202070015 akan memaparkan materi mengenai interferensi dalam film tipis. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, karena kita akan membahas mengenai interferensi cahaya, jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai cahaya itu sendiri. Cahaya merupakan suatu wujud pancaran energi yang memiliki kadar muat yang merangsang penglihatan. Cahaya juga dapat dikatakan sebagai paket energi yang memiliki spektrum warna. Secara lebih jelasnya, jenis penggolongan cahaya ini dibedakan menjadi dua, ada cahaya monokromatik dan cahaya polikromatik. Cahaya dikatakan monokromatik karena cahaya tersebut hanya terdiri atas warna tunggal dalam spektrum panjang gelombang tertentu. Sedangkan untuk cahaya polikromatik itu merupakan cahaya yang terdiri atas banyak warna dalam spektrum panjang gelombang banyak. Nah, lalu interferensi itu apa? Interferensi ialah penggabungan secara superposisi dua gelombang atau lebih yang bertemu dalam satu titik ruang. Nah, fenomena interferensi ini selalu berkaitan dengan teori gelombang cahaya. Karena pada hakikatnya, cahaya itu mempunyai besaran amplitudo, panjang gelombang, fase, serta kecepatan. Nah, apabila cahaya melewati suatu medium, maka kecepatannya akan mengalami perubahan. Jika perubahan tersebut diukur, maka dapat diperoleh informasi tentang keadaan objek atau medium yang bersangkutan. Misal, indeks biasnya, tebal medium dari bahan yang dilewatinya, dan panjang gelombang sumbernya. Nah, pada kali ini yang akan saya jelaskan adalah interferensi pada film tipis atau pada lapisan tipis. Nah, salah satu cara untuk menghasilkan fenomena interferensi itu adalah peristiwa refleksi cahaya pada permukaan depan dan belakang film tipis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat gelembung air sabun ataupun genangan minyak tanah di atas permukaan air yang mana kita lihat warnanya berwarna-warni ya, seperti yang tampak pada gambar. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Kita lihat di sini ada ilustrasi kesan mata kita ketika melihat contohnya di sini minyak tanah yang berada di atas permukaan air. Jadi, kesan kita ketika melihat gelembung sabun ataupun minyak tanah di atas permukaan air yang memiliki warna berwarna-warni itu disebabkan karena terjadinya interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang cahaya yang jatuh pada selaput atau film tipis. Bisa dilihat ya di gambar. Jadi, ketika cahaya datang mengenai ke genangan minyak tanah di atas permukaan air tersebut, karena mata itu menangkap warna, hal ini terjadi adanya beda fasa antara berkas cahaya yang langsung dipantulkan, yaitu disimbolkan dengan angka 1 ya, itu dinamakan berkas 1, dengan cahaya yang mengalami pembiasan terlebih dahulu atau pada berkas kedua. Nah, jadi gelombang yang menjalar dari suatu medium menuju medium yang lebih rapat itu akan mengalami pemantulan oleh medium yang lebih rapat dan mengalami perubahan fasa sebesar nilainya V. Sedangkan untuk gelombang yang menjalar dari suatu medium menuju medium yang kurang rapat itu tidak mengalami perubahan fasa, atau dapat dikatakan bahwa jika refleksi pada permukaan terjadi oleh medium dengan indeks refraksinya lebih rendah, maka gelombang refraksi itu tidak mengalami perubahan fase. Sebaliknya, jika refraksi terjadi
oleh medium yang lebih tinggi indeks refraksinya, maka akan terjadi loncatan fase sebesar pi. Nah, jika cahaya yang dijatuhkan pada selaput tipis cahaya monokromatik, maka misal kita melihat gelembung sabun ataupun genangan minyak tanah di atas permukaan air, itu tidak akan terlihat warna-warni pelangi, melainkan hanya warna gelap dan terang saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih Anissa. Saya lanjutkan. Jika sinar datang tegak lurus dengan medium atau tidak membentuk sudut dengan garis normal, maka selisih lintasan kedua gelombang tersebut adalah 2D. Faktor yang menentukan keadaan interferensi yaitu panjang lintasan optis dan perubahan fase pada refleksi. Berikut ada gambar yang bisa kita perhatikan, yaitu sinar datang tegak lurus dengan medium. Lanjut, kita bisa perhatikan pada gambar terdapat perubahan fase refleksi pada sambungan dua tali yang direntangkan dan cahaya merambat dalam medium optik. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfia. Padanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai interferometer Michelson-Morley. Interferometer merupakan suatu perangkat optis yang dapat digunakan untuk mengukur panjang atau perubahan panjang berdasarkan penentuan garis-garis dari interferensi. Suatu pola interferensi dapat terbentuk dengan menggunakan interferometer. Interferometer memiliki berbagai macam susunan, seperti interferometer Michelson, interferometer Fabry-Perot, dan interferometer Twyman-Green. Interferometer Michelson ini memiliki susunan yang paling sederhana dan memiliki akurasi yang sangat tinggi di antara interferometer yang lainnya. Interferometer yang dikembangkan oleh Michelson pada tahun 1881 ini menggunakan prinsip membagi amplitudo gelombang cahaya menjadi dua bagian yang berintensitas sama. Pembelahan amplitudo gelombang menjadi dua bagian dilakukan dengan menggunakan pemecahan sinar atau beam splitter. Pola interferensi yang terbentuk pada interferometer Michelson itu lebih tajam, lebih jelas, dan jarak antar fringinya lebih sempit dibanding interferometer yang lainnya. Interferometer Michelson merupakan seperangkat peralatan yang memanfaatkan gejala interferensi. Prinsip interferensi adalah kenyataan bahwa beda lintasan optik akan membentuk suatu fringi. Untuk cara kerjanya, oleh permukaan beam splitter atau pembagi berkas, cahaya laser sebagian akan dipantulkan ke kanan dan sisanya ditransmisikan ke bagian atas. Bagian yang dipantulkan ke kanan oleh suatu cermin datar atau cermin satu akan dipantulkan kembali ke beam splitter yang kemudian menuju ke screen atau layar. Adapun bagian yang ditransmisikan ke atas oleh cermin datar atau cermin 2 juga akan dipantulkan kembali ke beam splitter, kemudian bersatu dengan cahaya dari cermin 1 menuju layar, sehingga kedua sinar akan saling berinterferensi yang ditunjukkan dengan adanya pola-pola cincin gelap terang atau fringi. Pengukuran jarak yang tepat dapat diperoleh dengan menggerakkan cermin pada interferometer Michelson dan menghitung fringi interferensi yang bergerak atau berpindah dengan acuan suatu titik pusat, sehingga diperoleh jarak pergeseran yang berhubungan dengan fringi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, lanjut kepada kesimpulan. Gelembung air sabun dan minyak tanah di atas permukaan air berwarna-warni disebabkan karena terjadinya interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang cahaya yang jatuh pada selaput atau film tipis. Hal ini terjadi karena adanya beda fase antara berkas cahaya yang langsung dipantulkan atau berkas 1 dengan cahaya yang mengalami pembiasan terlebih dahulu atau berkas 2.
Gelombang yang menjalar dari suatu medium menuju medium yang lebih rapat akan mengalami pemantulan oleh medium yang lebih rapat dan mengalami perubahan fasa sebesar, sedangkan gelombang yang menjalar dari suatu medium menuju medium yang kurang rapat tidak mengalami perubahan fasa. Lalu, suatu pola interferensi dapat terbentuk dengan menggunakan interferometer. Michelson merupakan seperangkat peralatan yang memanfaatkan gejala interferensi. Prinsip interferensi adalah kenyataan bahwa beda lintasan optik D akan membentuk suatu fringe oleh permukaan beam splitter atau pembagian berkas cahaya laser. Sebagian dipantulkan ke kanan dan sisanya ditransmisikan ke atas. Michelson melihat bahwa interferometer dapat digunakan untuk menentukan panjang meter standar untuk panjang gelombang cahaya tertentu. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sajikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.